Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Serius bongkar judi online, polisi di Bogor meringkus 4 selebgram karena mempromosikan judi online di akun media sosial. Diduga lepas dari pantauan orang tua, seorang balita ditemukan tewas di selokan depan rumahnya di Cianjur. Abai rambu larangan melintas, seorang pengendara motor terjebak dalam coran beton jalan yang masih basah di Kabupaten Bandung Barat. Seorang pengendara motor terjebak di coran jalan yang sedang diperbaiki di Kabupaten Bandung Barat. Pengendara ini tidak mengetahui kondisi coran jalan masih basah karena dalam perbaikan. Pengendara motor ini panik begitu motornya terjebak di coran beton jalan di kawasan Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ia berupaya menarik keluar motornya, namun upayanya tidak cukup karena ban motor tenggelam ke dalam coran jalan yang masih basah. Ia akhirnya menyerah. Peristiwa ini terjadi hari Selasa kemarin. Pengendara ini sempat diteriaki warga sekitar untuk tidak melintas. Diduga karena tidak mendengar teriakan warga dan mengabaikan rambu larangan melintas. Akhirnya motornya terjebak dalam coran beton jalan yang masih basah. Oh, itu paling panik waktu kejadian. Pada liatin sama warga. Paniknya itu luar biasa. Ya Bapak inisiatif sendiri. Bantuin ngeluarin motor dari coran yang basah. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara motor telah meminta maaf kepada warga desa dan RW setempat. Jalan desa ini sedang dalam proses perbaikan menggunakan dana desa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, bencana longsor kembali menerjang wilayah Tasikmalaya. Kini 2 rumah warga di Kecamatan Salau hancur terbawa material longsor. Warga setempat sedang khawatir longsor susulan. Mereka minta direlokasi ke tempat aman. Sejak hari Jumat pekan lalu, tanah di kampung Cikadongdong di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya perlahan bergerak dan retak. Kondisi itu semakin parah setelah diguyur hujan lebat. Akhirnya pada hari Senin dini hari, longsor terjadi hingga menyebabkan 2 rumah warga terbawa material longsor. Selain itu ada 5 rumah warga yang rusak dan kondisinya mengkhawatirkan karena berada di bibir jurang. Beruntung pemilik rumah selamat, mereka untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Yang mau di tempat ini iya nih, lokasi. Relokasi. Ya, lokasi. Pindah ke tempat yang lebih aman ya. Lebih aman. Oke. Emang warga udah takut tinggal di sini, Pak? Iya, udah takut. Takut ya, Pak? Ya, udah nggak mau lagi. Nggak mau lagi di sini. Oh, gitu ya. Di Kosong Kuning. Longsor di Desa Neglasari menimbulkan trauma. Warga yang tinggal di sekitar area longsor khawatir akan longsor susulan karena hujan masih mengguyur wilayah tersebut. Kini warga yang rumahnya terancam mau tak mau mengosongkan rumah. Untuk sementara sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat dan tenda pengungsian sementara. Warga berharap segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang yang ada yang kebawa ke sini. Kenapa Ibu mengungsi? Rumah saya udah gak ada. Kenapa? Sama longsor punya rumah saya. Rumah satu-satunya. Iya. Gak punya, saya gak punya rumah lagi. Semua kemana Ibu? Terserah Bapak pemerintah, saya gak tanah segitu-gitunya gak ada lagi. Baru pernah terjadi ini. Warga mengharapkan bantuan pemerintah menghadapi bencana longsor ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Lagi-lagi polisi menangkap 4 selebgram yang mempromosikan situs judi online di akun media sosial. Dari keempat pelaku, 1 diantaranya masih berstatus pelajar yang di bawah umur. Polisi tampaknya makin serius memberantas judi online. Baru-baru ini Kepolisian Resor Bogor bersama tim cybercrime kembali menangkap 4 selebgram yang terlibat judi online. Perempuan berinisial IP
LN, MS, dan AP ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun pribadinya. Keempat tersangka ditangkap di 4 tempat berbeda. Salah satu tersangka masih berstatus pelajar yang masih di bawah umur. Dari hasil interogasi, tersangka sudah 1 tahun mempromosikan situs judi online. Selain menangkap para tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa akun Instagram tersangka, ponsel, sejumlah rekening, serta uang tunai sebesar Rp628 juta. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tersebut adalah menggunakan akun media sosialnya, yaitu Instagram, untuk digunakan mempromosikan judi online, ya, judi online yang dimana mereka para pelaku ini dalam 1 bulannya dalam mempromosikan akun judi online yang ada di Instagramnya tersebut mendapat keuntungan 600 sampai 900 ribu rupiah. Ya, jadi dari akun tersebut ketika diklik dia akan mengarahkan langsung ke link ataupun website judi online. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Kenapa milih ini? Memilih mengiklankan itu, kenapa mempromosikan itu, kenapa? Alasannya apa? Waktu itu saya lagi nggak kerja, Pak. Pengangguran. Uangnya buat apa aja? Buat hidup sehari-hari sama bantu-bantu keluarga, Pak. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Junto 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Diduga karena kelaparan dan kedinginan, seorang pria ditemukan tewas di tengah perkebunan kopi di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Polisi bersama TNI dan warga harus menandu jenazah sejauh 5 km melewati perkebunan kopi. Evakuasi mayat ini tidak mudah. Jenazah harus ditandu melewati jalan setapak di area perkebunan kopi di kawasan Sindangkerja, Kabupaten Bandung Barat. Polisi dibantu Babinsa dan warga bergantian menggotong mayat menyusuri jalan kecil dan sempit sejauh 5 km. Jalan hanya bisa dilintasi motor. Mayat berjenis kelamin pria tanpa identitas ini ditemukan di tengah perkebunan kopi di Kampung Cidadap, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Diduga pria ini tewas karena kelaparan dan kedinginan karena tidak dikenali warga sekitar. Diduga keluarga bukan warga setempat karena sebelumnya setelah ada informasi penemuan mayat dicek ke desa, ke perangkat RT RW. Tidak ada yang mengenal warga tersebut yang ditemukan sudah menjadi mayat. Jadi diduga kedinginan, kelaparan karena lokasi memang cukup jauh kurang lebih 5 km. Jadi jenazah mayat Mr. F yang kami temukan itu ditandu oleh Babin Kamtibmas dengan Hasil olah TKP dan identifikasi awal, tidak ada tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Jenazah dikirim ke RSHS Bandung untuk divisum. Korban diperkirakan berusia 30 hingga 40 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, berita lainnya, atlet rowing atau dayung asal Indonesia, Lamemo terus mengasah kemampuannya jelang Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris, Prancis. Lamemo bertekad masuk ke semifinal pada ajang bergengsi tersebut. Sejumlah persiapan telah dilakukan Lamemo, atlet rowing asal Indonesia, untuk menghadapi pesaingnya pada Olimpiade Paris 2024. Pedayung asal Maluku ini terus menggeber porsi latihan setiap hari. Tak hanya latihan teknik, Lamemo juga menjalani latihan fisik. Ia harus uji tanding dengan 2 rekan sesama pelatnas dayung agar bisa memanfaatkan catatan waktu. Hasilnya memuaskan. Lamemo berhasil menggapai garis finish pada nomor 2000 meter 4 kali putaran. Lamemo optimis bisa mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade 2024 yang digelar di Paris, Prancis. Latihannya berat. Sehari bisa 4 kali, 5 kali. Kita latihan juga sih di Ciwidey. Ya, jadi mungkin kali ini mungkin bisa lebih baik mungkin.
Ya mungkin kurang ya, yang bagus itu dari Eropa sih. Lamemo berlatih di kawasan Situ Cipanunjang di daerah Pengalengan, Kabupaten Bandung. Nah ini dikenal cukup dingin sehingga memiliki tekanan oksigen cukup tipis karena berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhu yang dingin dan tekanan oksigen yang tipis bisa membantu kinerja fisik atlet. Sini memang memungkinkan. Kenapa memungkinkan? Karena kondisi cuacanya itu sangat berbeda jauh dengan yang ada di Jatiluhur, yang ada di Cipule. Kalau di sini kita latihan pagi, mau jam 9, jam 10, kondisinya masih adem-adem aja. Tapi di situasi di Jatiluhur Cipule itu kan kondisinya makin panas. Jadi kalau menurut saya sih pembakaran energi itu terjadi 2 kali di sana. Kalau di sini ya mungkin hanya sekali. Dan di sini juga yang perlu kita ketahui oksigennya sangat tipis karena dia ketinggian hampir 1,5 mdpl. Pada Olimpiade Paris 2024, Lamemo akan tampil pada nomor MX1. Lamemo sukses lolos ke Olimpiade Paris setelah meraih posisi kedua dalam World Rowing Oceanian Olympic di Korea Selatan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.